Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas di bab yang keenam, yakni ilmu fikih. Ilmu fikih. Pengertian ilmu fikih. Fikih berasal dari bahasa Arab faqiha yafqahu fiqhan. Menurut arti harfiah, fikih berarti pintar, cerdas, paham. Bila dijadikan kata kerja, maka ia berarti memikirkan, mempelajari, memahami. Pengertian usul fikih. Usul fikih adalah tarkib idhofi atau kalimat majemuk yang telah menjadi nama bagi suatu disiplin ilmu tertentu. Jika ditinjau dari segi etimologi, usul fikih terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Usul fikih adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara atau metode pengambilan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Objek pembahasan fikih. Objek kajian fikih adalah segala hal terkait perbuatan seseorang yang telah mukallaf. Misalnya bagaimana ketentuan hukum seorang mukallaf dalam muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian, pembunuhan, tuduhan atau menuduh orang lain berzina, pencurian, wakaf, dan lain sebagainya. Termasuk juga ketentuan-ketentuan ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan zakat. Selanjutnya, objek pembahasan usul fikih. Objek pembahasan usul fikih adalah mengenai metodologi penetapan hukum-hukum fikih. Di dalam usul fikih dan fikih sama-sama membahas dalil-dalil syara', akan tetapi tinjauannya berbeda. Fikih membahas dalil-dalil tersebut untuk menetapkan hukum-hukum cabang yang berhubungan dengan perbuatan manusia, sedangkan usul fikih meninjau dari segi metode penetapan hukum, klasifikasi, argumentasi, serta situasi dan kondisi yang melatar belakangi dalil-dalil tersebut. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih dan usul fikih. Yang pertama, zaman Nabi. Pada periode Nabi Muhammad, sumber hukum Islam yang utama, yakni Al-Quran, masih dalam proses turun yang memakan waktu kurang lebih 23 tahun. Tidak sekaligus, dan dengan cara yang berangsur-angsur, yakni mulai di Mekah hingga ke Madinah. Berdasarkan wahyu yang diturunkan itulah Nabi Muhammad menyelesaikan persoalan hukum dalam masyarakat, yang cara penyelesaiannya belum terdapat di dalam Al-Quran. Dalam keadaan demikian, maka Nabi Muhammad menyelesaikannya dengan melakukan ijtihad atau pendapat yang dihasilkan pemikiran mendalam. Yang kedua, zaman Khulafaur Rasyidin atau sahabat. Pada periode sahabat, persoalan hukum yang harus diselesaikan makin luas dan berkembang, dan lebih sulit menyelesaikannya dibanding dengan persoalan hukum yang timbul di semenanjung Arab sendiri. Hal ini terjadi karena pada periode ini, daerah yang dikuasai Islam makin bertambah luas, dan termasuk ke dalamnya daerah-daerah di luar semenanjung Arabia, yang telah mempunyai kebudayaan yang tinggi dan susunan masyarakat yang bukan sederhana dibandingkan dengan masyarakat Arabia ketika itu. Guna permasalahan tersebut, para sahabat menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama. Yang ketiga, periode Umayyah dan Abbasiyah. Pada periode ini, yang disebut juga sebagai periode ijtihad, persoalan hukum semakin bertambah kompleks dan luas. Hal ini disebabkan wilayah Islam yang semakin luas hingga ke Afrika, Spanyol, Asia Tenggara, dan lain-lain. Juga karena perkembangan ilmu agama, umum kebudayaan, dan peradaban semakin berkembang pula. Yang keempat, periode taklid atau penutupan pintu ijtihad. Periode ini dimulai sejak abad ke-4 Hijriah atau ke-11 Masehi. Pada masa ini,
Mazhab yang 4 telah memiliki kedudukan yang stabil dalam masyarakat, dan perhatian bukan lagi ditunjukkan kepada hukum asal, melainkan buku-buku fikih yang ditulis oleh ulama fikih tersebut yang telah merujuk kepada hukum asal, yakni Al-Quran, hadis, dan ra'yu. Yang kelima, zaman kebangkitan. Pada abad ke-14 Masehi, terdapat sejumlah ulama yang menyerukan untuk berijtihad dan tidak bertaklid. Gerakan pembuka ijtihad ini dilakukan oleh dunia Islam yang bersentuhan dengan peradaban modern yang dibawa oleh para penjajah barat. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat diketahui bahwa ilmu fikih dan usul fikih adalah hasil ijtihad para ulama dalam rangka melahirkan fikih yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kemudian, penerapan hukum Islam di Indonesia. Realitas masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat Islam. Mereka telah membangun republik ini melalui perjuangan politik di berbagai forum. Upaya perjuangan umat Islam bangsa Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pada zaman penjajahan Belanda, penerapan hukum Islam belum berhasil karena J. Snodgrass selaku penasehat pemerintah Belanda memandang bahwa hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat Indonesia adalah hukum adat. Yang kedua, pada masa pemerintahan Orde Lama, yakni setelah pemilu tahun 1955, Partai Masyumi yang menjadi ujung tombak dalam upaya penerapan syariat Islam juga mengalami kegagalan. Yang ketiga, pada zaman Orde Baru, sejarah mencatat, walaupun keberhasilan Soeharto mendapat dukungan dari umat Islam, namun pemerintah yang memiliki kekuasaan. Setelah 16 tahun kekuasaan Soeharto, penguasa Orde Baru menunjukkan sikap akomodatif terhadap Islam. Sebagai terlihat ada lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional yang mewajibkan penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan pelajaran agama sesuai agama yang dianut. Yang keempat, pada masa reformasi tahun 1978 ditandai dengan adanya demokrasi yang semakin luas. Era ini dimanfaatkan oleh umat Islam dengan sebaik-baiknya, dengan melahirkan undang-undang tentang zakat, penerapan syariah, dan komplikasi hukum Islam lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.